Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Nahmadullah wa nasta'inuh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwati hadzakumullah, ayyuhal mustami'un, ayyuhat thallab wa thalibat, al-ahibba al-'azza. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hanya dengan izin Allah kita bisa melanjutkan kajian tentang ahwalus siyam Ramadan. Yang otak kita harus benar, otak kita harus connect. Kalau nggak connect harus di taskhih. Lam yusarri al-Islam syai'an illa li hikmatin. Allah tidak pernah mewajibkan syariat kecuali ada hikmah. Alimaha man alimaha, tentu orang yang mengetahui itulah orang yang punya ilmu. Wa jahulaha man jahulaha, orang yang bodoh tidak tahu. Wa kama la tahlu ab'alullah ta'ala min hikmatin fi ma khuliqa. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu syariat apa saja, makhluk termasuk, tanpa hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Makanya kalau ada orang tanya, babi kok diciptakan, kenapa diharamkan? Kan semua yang diciptakan tidak harus dihalalkan. Pas satpam diciptakan Allah, dimakan juga haram. Jadi jangan begitu. Itu pertanyaan ini nggak pakai ilmu yang sahih. Asbun, asal bunyi, asal tanya. Dibiasakan karena kita orang Islam. Tidak boleh asal beda, asal bunyi, asal ngomong. Karena ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun adid. Tidak terlafalkan satu perkataan itu dipertanyakan oleh raqib dan atid besok di akhirat. CCTV-nya akan diputar. Kita pengen anak-anak kita juga di rumah juga punya suasana kebatinan di bulan Ramadan, sehingga tetap suasana Ramadan walaupun kita sedang diuji di tengah-tengah fitnah corona. Karena fitnahnya banyak sekali. Kalau di Jakarta hampir 2 juta orang di PSBB ya namanya, nggak makan, sampai Anies minta maaf itu. Bukan karena nggak ada kemauan, tapi semuanya serba terbatas, terutama terbatas persiapannya. Tadi saya baru ceritakan, ada seorang pegawai 5 tamu aja takut sekali gitu. Ya mungkin artinya nggak takut. Ya, tapi kebiasaan orang itu semakin dunianya ketumpuk ya semakin takut mati. Makanya Allah itu kasih sayang kepada saya. Contohnya apa? Nih giginya ompong. Agar kalau makan itu jangan terlalu menikmati dunia. Ingat Allah. Matanya sudah harus disambung dengan kacamata. Ini penting sekali, karena tidak ada satu syariat yang sepi dari hikmah. La tahlu ahkamu subhanahu wa ta'ala min hikmatin fi ma syara'a au fi ma syuri'a. Tidak ada satupun Allah menciptakan pasti ada hikmahnya.
Hanya kita butuh belajar. Wabil khusus furudus syam, secara khusus di kewajiban puasa. Sudah saya sampaikan kemarin dalilnya. Nah, sekarang min hikmah al-azimah, hikmah yang dahsyat ibadah puasa. Wa bisyam hikamun wa masalihun katsiratun asyarat ilaiha nusus syar'i. Nas-nas syar'i, Quran, hadis, bahkan ijma, ya, itu ada petunjuk yang sangat banyak sekali dahsyatnya puasa. Rokmul awal ongko siji bagi pelajar guru bahasa Jawa. Nah, aku ora lancar bahasa Jawa nih. Tazkiyatun nafsi bi taatillahi fi ma amar. Memang pembersihan manusia yang paling efektif salah satunya dengan cara puasa. Di dalam hadis Sahih Bukhari ini kenyataan ketika Rasulullah sholat tarawih 3 hari, para sahabat udah bingung, ya. Tapi sekarang terjadi kenyataan, ya. Tiba-tiba sahabat tarawih rame, kan disuruh khalifahnya Umar bin Khattab. Rasulullah tahu. Fa innahu lam yahfa alayya makanukum lakinni khasitu an tufradu alaikum fa ta'zizu anha. Saya tahu kalian semuanya pada kumpul-kumpul nunggu saya, kan biasanya gitu. Ya, pion kan biasanya begitu, rakyat biasanya gitu. Saya tahu kalian enggak ada halangan sama saya, tapi saya takut sekali khasitu an tufradu alaikum. Nanti sholat tarawih itu diwajibkan. Coba nih, jujur itu di tempatnya Mbak Siti, orang itu jamaah subuh dengan tarawih banyak mana Mbak Siti? Nah, seakan-akan dia hatinya enggak, mudah-mudahan Allah maafkan. Kalau sholat subuh, apalagi enggak musim Ramadan, yang datang satu baris enggak cukup, yang batuk-batuk. Kalau tarawih, ya Allah. Padahal tarawih itu sunnah. Bayangkan Rasulullah itu takut jangan-jangan nanti tarawih menjadi wajib. Ternyata afalan hisian secara fisik perilaku manusia kalau tarawih itu artinya insya Allah enggak, karena diterangkan sama kiainya tarawih itu sunnah. Tapi orang kalau sudah tarawih, apalagi yang mbak-yu yang belum punya suami, kalau mau sholat biasa enggak paes, kalau tarawih pada paes. Bahkan mungkin dia beli, ya, bedak baru tarawih tahun ajaran tahun pertama. Nah, ya kan kita disuruh dalam hadis sahih, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah kan maha indah. Ya, mudah-mudahan niatnya karena ingin bertemu dengan Allah. Tapi ini yang disampaikan Rasulullah dalam hadis sahih Bukhari sudah terbukti. Makanya ditazkiyah nufus, supaya kita itu jangan melewati Ramadan hanya umuman, adatan, istimroron, hanya sekedar rutinitas saja. Setiap Ramadan ya bolak-balik ya ngono terus. Pak Ustadz, beri wajahnya biar berubah Pak Ustadz. Bukan berubah operasi plastik. Maksudnya ini yang berubah, ininya yang berubah. Yang penting sekali, Ramadan harganya sangat mahal. Makanya bukti bahwa Ramadan tazkiyatun nafs, salah satu hal yang sangat penting adalah motivasi orang. Orang itu kalau jiwanya bersih, spiritnya tinggi sekali. Orang biasa nggak ke masjid itu ke masjid karena jiwanya sedang dibersihkan. Ada suasana syaitarah qawiyah, ya, Ramadan, suasana yang sangat kuat. Orang itu terpancar sampai dia itu jiwanya bersih, pengennya ke masjid. Saya itu ada pengalaman nyata, ada mbah-mbah, "Mbah, dengarin Mbah, cepat sekali kalau sholat. Aku kalau mau tuh susah. Orang nggak sholat tuh ke masjid semua bikin sesak." Ya enggak tahu Mbah. Ini kan orang didominasi oleh kebaikan.
Makanya orang itu kalau jiwanya bersih itu spirit agamanya tinggi sekali. Yang pertama. Yang kedua, yang sangat penting, jadi orang yang puasanya benar itu jiwanya dibersihkan, spiritnya tinggi. An-nasyama wa ingkana fihi hibdun li sihatil badan kama syaida bidzalika al-adba al-muhtasun. Semua dokter-dokter ahli tahu semua puasa itu memang punya peranan yang sangat dahsyat sekali. Kecuali yang nggak pernah mungkin komunikasi dengan dokter-dokter spesialis. Terutama spesialis apa kira-kira yang paling mengerti hebatnya puasa? Apa spesialis kulit? Spesialis nggak bisa juga. Orang tuh kalau puasa itu yang kukulnya banyak tuh hilang sedikit. Bisa juga. Tapi yang paling menonjol spesialis ya internis, spesialis dalam. Orang yang puasa itu luar biasa ya. Kalau dia dokter asli, ahli, meneliti, Masya Allah, kondisi orang puasa itu luar biasa. Makanya ada hadis dhaif yang dipakai para ulama, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, pasti kalian sehat. Ya, kadang-kadang ada orang badannya sehat sekali tapi nggak sehat. Ya, kalau saya membuktikan, anak saya yang kurus badannya sehat-sehat, yang gendut malah kelihatannya nggak sehat. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini penting. Sehat itu pengertiannya bukan orang itu, bukan sehat dalam pengertian as-sihah al-hakikiyah, sehat yang sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yu'aqidu hada an-shauma tarbiyatun lil iradah wa jihadun lin nafsi. Memang orang itu bisa sehat karena sering berlatih susah payah. Saya bisa membayangkan kalau anak-anak sekarang itu gak seperti zaman saya. Cari ilmu itu susah payah. Jam 1 malam pakainya lilin, karena waktu saya kecil kan listrik belum. Saya baru kenal listrik itu di SMP. Ya. Ustadznya itu Pak D-nya Mbak Sarah itu, ketua majelis tarjih itu. Ada lagi yang ketua NU sebelahnya. Itu kalau salah itu mejanya pakai kayu jati, palunya 1 RW kedengaran. Makanya kalau salah ikut takutan. Dan kalau udah pulang digituin, yang dimarahin bukan gurunya, anaknya yang dimarahin sama orang tuanya. Kalau gurunya sampai dos, apalagi disabet. Jadi kalau habis disabet sama gurunya, dipecut, itu yang dimarahin bukan gurunya. Kalau sekarang kan enggak. Kalau hanya nangis, orang tuanya enggak terima sama gurunya. Karena ada yang enggak sholat nih, ada guru sudah sepuh, lapor sama saya. Lalu saya, anak enggak sholat tak jemur, maka bapaknya marah-marah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Saya aja yang melahirkan nggak pernah menyuruh anaknya berjemur nggak sholat. Ya memang salah pasang peci di sandal. La ikraha fiddin itu bukan orang yang memaksa agama dalam pengertian memaksa sholat, memaksa nyuruh masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, orang masuk di Ulul Absar nggak pernah dipaksa. Kalau sudah masuk ya ikuti dong SOP-nya, tata tertibnya, protapnya. Jadi orang masuk Islam nggak dipaksa. Kalau sudah masuk Islam, sam'an wa ta'atan wa tanfidan fi ma'ruf. Dengar, taat, laksanakan kalau itu sesuai dengan Quran Sunnah. Jangan dibalik. Jadi orang itu karena mungkin manajer kaya raya, gini-gini guru marah-marah karena anaknya nggak sholat. Padahal kalau dia orang yang puasa dan bersih, wah mungkin gurunya langsung diberi 3 mobil. Ini Pak, jenengan itu yang bagus, seorang guru yang melatih anak saya sholat Pak. Memang susah sholat. Nih mobil saya tak pekkan jenengan Pak, sebagai tanda terima kasih. Jadi kalau ada guru marah sama anak, dimarahin gurunya. Kebalik. Makanya saya itu mau memberi hadiah kalau seorang guru itu berani tidak naikkan anak saya, tapi dengan perhitungan yang benar loh ya.
tak beri hadiah kalau perlu. Karena kebanyakan anak saya itu kalau sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kebanyakan. Jadi tidak semua, memang manusia itu begitu, macam-macam. Rata-rata juara 1 semua. Nggak naik tak beri hadiah dengan perhitungan yang benar. Ya, saya juga sudah pesan sama guru-guru, terutama kepala sekolah, hati-hati kalau menerima nilai dari guru. Guru kita itu ada juga yang backgroundnya bukan guru. Yang backgroundnya guru aja belajarnya saja, tapi in actionnya belum tentu. Jadi ini penting sekali. Jadi puasa itu memang melatih juhdun nafsi. Itulah orang yang dapat hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang ada juhdu, semangat jihadnya tinggi, maka Allah berikan hidayah. Kata Imam Ibnu Katsir, hidayah itu seperti cahaya matahari. Allahu nurus samawati wal ardh. Nur ay al hidayah. Jadi cahaya matahari jam 9 bersinar hebat sekali, tapi kita malah nyumpel di kamar. Ya, sinar matahari nggak bisa manfaatkan. Paling-paling untuk musim kebakaran aja. Beda dengan negara maju. Air dipakai, cahaya matahari untuk sumber listrik. Ini kan tergantung mindset kita gimana, mana akliyah kita, kapasitas intelektual kita bagaimana, dan ini ditantang. Saya itu sebenarnya yang saya ingin tuh kerjaan seorang guru itu ininya memang aslinya lebih tinggi. Ka'adal mu'allim ayyakuna rasulan. Guru itu seperti rasul. Supaya anak-anak itu juhdunya, semangatnya itu tinggi. Tapi saya melihat bukan hanya di sini anak-anaknya di sini, di semua sekolahan, khususnya sekolah negeri, rata-rata anak-anak itu turun semangatnya. Ramadan ini juga banyak sekali turun. Ya, kata Pak Ganjar, memang susah Semarang. Beliau itu katanya mau buka tuh pakai sepeda jalan-jalan. Banyak sekali orang-orang kumpul, ngabuburit bahasa Sundanya. Mbak Tini ngerti nggak ngabuburit? Ya, mau sedang menunggu buka puasa. Masa teman saya itu ngirim video. Ada yang ngabuburitnya hebat sekali teman saya itu. Jadi sampai nasinya taruh sini. Begitu dengar adzan langsung dimasukkan dan minumnya 1 timba. Ngabuburit, masya Allah. Ini kejadian nyata, saya punya videonya, dikirimi. Ya, mungkin nggak tahu yang ngabuburit itu orang bener apa enggak, saya nggak tahu. Tapi dia ngirim video begitu. Dan kebiasaan teman-teman saya itu yang satu sekolahan tuh gitu. Hampir setiap hari ngirim video lucu begitu. Ya saya nggak ngerti dari mana. Ya kan saya lihat. Ada yang lucu sekali sampai saya tunjukkan sama anak saya. Jadi seorang yang ahli sekali musik tapi sahur perempuan itu pakai jilbab. Wah, musik yang ngeri banget. Di tempat saya juga begitu. Kalau sahur itu anak-anak muda pakai gitu. Karena nanti kalau musim panen minta padi. Berikutnya yang sangat penting, ini hikmah yang dikumpulkan seorang ulama. Wa minal muttafaq alaih, kesepakatan yang paling kuat, annal horizatul jinsiyah min ahdari aslahah asyaiton fi ihwa'il insan. Jadi kalau kita orang pendidikan tuh ngerti teorinya Sigmund Freud, libido seksual. Ternyata manusia itu kaken ulah karena tidak bisa mengendalikan libido seksual. Maka satu-satunya yang paling hebat mengendalikan ini adalah puasa. Ya ma'asarus sabab manistatu aminkum, kalau kamu sudah mampu falyatazawwaj. Saya tadi ngetes sama Mas Azam. Mas, coba Mas, syarat pertama nikah yang paling disepakati apa Mas? Kalau kamu Mas, ada kitabnya, ini kitabnya masih saya buka. Pak Ahmad mungkin dengar tadi saya ngomong sama Mas Azam.
Syarat pertama yang orang paling bodoh, bahkan jin ngerti, kalau mau nikah. Misalkan Ustadz Ahmad mau nikah, syarat utamanya apa? Yakin bahwa Pak Ahmad itu jadi laki-laki dulu. Kalau jenis kelaminnya belum tentu, nikahnya nikah apa? Syarat mempelai laki-laki harus laki-lakinya yakin dulu. Tapi ini masalah yang sangat penting. Makanya kalau laki-laki belum nikah, ya disuruh banyak puasa, banyak olahraga. Karena libido seksual itu begitu. Kata Sigmund Freud dalam teori tabula rasa, manusia itu banyak beraktivitas karena pengaruh libido seksual. Gasnya kadang-kadang nggak bisa dikendalikan. Nah ini kebanyakan orang yang nggak puasa terus, ya wis remnya blong. Puasa itu karena definisi puasa disepakati ulama itu apa sih? Ya, imtina, ya, memanage anil akli wa surbi, dari masalah makan dan minum, berarti ini hubungannya dengan perut. Wa anil jima, dan dari libido seksual. Orang hebat tuh orang yang punya kemauan yang sangat kuat. Kemauannya aja loyo, bagaimana hebat. Tapi ternyata kemauan yang kuat itu bahaya kalau nggak ada remnya. Orang itu bisa hebat. Coba Pak Satpam itu punya mobil yang hebat, wah gasnya hebat, tapi remnya blong. Wah, ternyata agar mobil kita hebat, gasnya hebat juga. Wah, mobil saya gasnya hebat Pak Ustadz, remnya nggak pernah. Ya, makanya rem itu penting sekali, tapi gas itu penting sekali. Lah orang sekarang itu kebanyakan yang digede-gede kayak gasnya. Gasnya ada, remnya blong. Orang sekarang. Nah, makanya puasa itu fungsinya begitu yang telah diringkas oleh para ulama. Berikutnya, ya, ini luar biasa ya puasa itu. Wa min hikamis saum isy'arus shaim bi ni'matillahi ta'ala alaihi. Jadi puasa itu yang paling penting ini tarbiyah tatbiqiyah. Orang itu ngomong apa? Ngerti rakyat opo? Wong lapar nggak pernah. Makanya pendidikan Islam yang baik aslinya kalau saya puasa itu anak-anak dilibatkan. Contoh, dia kasihan kepada orang yang nggak makan. Betapa kita itu nggak makan rasanya ya Allah. Perutnya gede, anaknya bos nggak pernah puasa. Kok kasihan sama anak yang miskin? Pimpinan itu seperti Umar bin Abdul Aziz, begitu dilantik jadi khalifah, berat badannya turun 17 kilo. Nah seperti sekarang itu kalau jadi pimpinan, bagaimana? Sampai habis dilantik, dia itu kumpulkan seluruh keluarganya. Kamu kalau masih tetap jadi keluarga saya, kamu jadi istri saya, ini sekarang hartanya kumpulkan, mau tak wakafkan semua. Kalau enggak ya enggak usah jadi. Nah gitu loh. Ketika ada, kata beliau, ada seekor bihol di Irak jatuh karena jalannya lubang. Umar pertama yang ditanya, lah ini loh yang pimpinan begitu itu. Makanya ketika saya, bukan masalah liburnya, itulah yang kemarin ditanyakan hampir semua orang. Lockdown gampang, di rumah gampang. Tapi yang nggak punya pekerjaan itu yang jatah sopo, yang beri makan sopo. Loh kalau kita kan bisa makan. Hampir 2 juta orang itu nggak bisa makan normal. Ya, padahal belum sampai lockdown. Kita bukan nggak dukung sekali. Di Mesir itu pernah itu yang meninggal itu lebih dari separuh. Bahkan ada seorang syekh yang buka kajian Sahih Bukhari, terkena semua. Nah, karena dalam kondisi di lockdown. Jadi yang penting kan adab-adabnya, tata cara yang dijelaskan MUI, SOP-nya, duduknya dilaksanakan aja. Karena ada yang mau ketemu sama orang aja takutnya luar biasa. Tapi mau orang sifatnya begitu, apalagi kalau perempuan, ada hadisnya. Kalau sudah sengsem karo dunia, wes matinya takut. Hubbud dunya wa karahatil maut.
Ya mudah-mudahan itu bukan takut, tapi orang sekarang memang gitu. Terutama kalau bisa jadi pegawai gajinya banyak, di rumah terus ditanya, kan ini kan disuruh. Ya nggak apa-apa, ada hadisnya. Tapi kan kalau saya berpikirnya, loh, kita kenapa berpikir realistis sekali? Sampai orang-orang yang bayar SPP itu pada nawar rata-rata lebih dari 3, mungkin udah 5-an. Baru nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, datang lagi, nawar lagi, ini saya nggak bayar dulu, ya. Artinya apa? Ini puasa itu pendidikan yang paling nyata. Kalau orang pengen ngerumongso, merasa orang lapar, kita tuh iba, ya kita pernah. Makanya kalau saya kok nggak sayang sama guru, nggak mungkin. Saya jadi guru lama sekali, puluhan tahun. Dan saya itu jadi guru mungkin paling sengsara, mungkin, Allah alam bisawab. Jadi saya merasa kalau guru itu harus diapakan, tuh ngerti. Itu bukan karena saya dulu pernah praktek. Saya cerita sama Rito, tuh, saya itu jual koran, tidur di masjid, ngepel, tukang imami, tukang ceramah, nanti diantar makan. Kalau sini nggak ada yang tidur di masjid langsung ngepel, nggak ada, ya, karena kita merasakan betapa pahit getirnya di lapangan. Selanjutnya saya bacakan 7 aja, ya. Kalau kita baca semua ya kiai dibaca selama Ramadan nggak habis. Wa hunaka hikmatun ijtima'iyatun lis-shaum wa khususan Siyam Ramadan. Khusus Ramadan itu memang ada hikmah pendidikan sosial. Makanya zakat fitrah, infak, sedekah. Apalagi orang-orang yang ngaji-ngaji sama saya tahu, kalau duitnya banyak tuh ngeluarkannya Ramadan biar dilipat gandakan. Memang itu sunahnya begitu. Kalau kita beribadah, kalau mau mengeluarkan infak, zakat tuh kalau Ramadan tuh tambah berlipat-lipat. Apalagi saya sudah terangkan ada 7 pilot project amal yang dahsyat. Salah satunya iftarus shaim, membagi tadi sore contohnya. Saya langsung, ya Ahmad sudah boleh pulang. Karena sudah jam 4 kok, kita janji jam 4 kok belum datang, yang ngirim pakai mobil. Itu kan ngirim makanan. Bapak Tony sama Pak Arif juga sudah jadi SMP semua, ya. Langsung pulang sih. Dapat bingkisan langsung pulang. Tadi sudah dalam SMP, langsung pulang. Nah, saya kasihan tuh yang ahwat-ahwat ya. Tapi ahwat-ahwat ada yang sabar menunggu, ya itu bukan dari saya. Makanya kemarin kan ada yang tiketnya digeser. Karena kita mendapatkan bingkisan dari berbagai tempat. Tapi kan saya kan hanya menyalurkan, dan saya kan punya visi. Kalau menyalurkan ada rumusnya. Makanya saya ini harus begini, ini harus begini, harus begini. Karena saya itu nggak bisa kalau menyalurkan sesuatu itu langsung disalurkan. Nanti kasusnya seperti ke Jakarta kemarin, ngumpul-ngumpul orang, lemparkan uang 50.000. Makanya ngumpul-ngumpul pada banyak sebagai sumber corona. Nah ini nggak ngerti. Padahal kita ingin yang kita tunaikan itu sesuai dengan amanat yang titip sama saya. Terakhir, waktunya udah habis tuh, Ustaz Ahmad sudah gini. Wa jama'u dzalika kulluh, yang menghimpun semua hikmah puasa, an-nasyama ya'udul insan di darajati taqwa. Jadi markasnya, ya, kumpulannya puasa itu hikmah terbesarnya la'allakum tattaqun. Karena kalau takwa kita benar, ya ja'allahu maharaja, kita menjadi pribadi solutif. Setiap kita hadir itu bikin masalah itu keluar gitu loh. Masalah itu bisa keluar, solusinya bisa ada. Ini cirinya orang takwa. Kalau dia hadir, anfa'un nas, manfaatnya sama manusia luar biasa, ya.
Jadi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sebagian kecil dari hikmah, masih banyak sekali. Hikmahnya jutaan. Kalau hikmahnya satu, nanti Ramadan satu kali tok. Dibahas terus saja nggak habis-habis. Saya kira demikian. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini kita tunaikan dengan suasana kebatinan yang hadir. Ada perasaan jangan-jangan Ramadan Corona ini Ramadan terakhir. Sampai saya itu keluarga tak kumpulkan, ya. Semua. Ini jangan-jangan menjadi Ramadan terakhir. Ya, Ramadan yang ada dukhon. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Mohon maaf lahir batin. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.